Ini yang kemarin, tapi sekarang udah nggak laku lagi. Cuman masih ada ampas-ampasnya lah bahasa kita. Kemarin rame, dan mungkin kalian sudah pernah tahu kan, ada orang yang membahas nasab, habaib, tahu kan? Buya sendiri bersuara, ini udah lama. Ini cuma ampas-ampasnya aja yang kemakan omongan ulama su. Jadi ada ulama su yang mengatakan habaib itu nggak ada, palsu, nasabnya palsu, nggak ada, itu Imam Ubaidillah, kata dia kan. Imam Ubaidillah tuh nggak tercatat di sejarah, nggak ada, kata dia. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Kata dia abad keempat atau abad kelima itu nggak ada. Lah kalau abad keempat, sekarang kan abad ke-14 Hijriah. Kalau Imam Ubaidillah salah satu kakek para habaib, kata dia kakek habaib Imam Ubaidillah itu nggak ada. Paham? Nggak tercatat di dalam sejarah. Kalau nggak tercatat di dalam sejarah, kenapa baru diributkan sekarang? Kenapa nggak ulama abad ke-6, ulama abad ke-7, ulama abad ke-8? Kok nggak meributkannya? Masuk akal nggak? Nah, kenapa baru abad 14 dipermasalahkan? Satu. Kedua, lebih dekat kemana? Ke abad ke-4. Ulama abad ke-6, ulama abad ke-8, atau ulama abad ke-14? Hah? Ada Imam Ubaidillah kan hidup abad ke-5 kata dia, atau ke-6. Nah, lebih dekat ke Imam Ubaidillah ini ulama abad ke-7 apa ulama abad sekarang? Ulama abad ke-7, karena jaraknya cuma 100 tahun perbedaannya. Lah mereka aja nggak mempermasalahkan. Bahkan mereka mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang paling sahih kan. Disebutkan dalam kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasab Ali Ba'alawi, yang ngarang Said Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dia juga julukannya Khatimun Nasab, benar-benar ulama nasab. Nah yang sekarang nih ulama nasab bukan. Baru jadi-jadian ulama nasabnya kan. Baru kemarin, sebelumnya bukan ulama nasab. Kalau ulama nasab dari lahir ya iyalah, ini baru kemarin jadi ulama nasab. Lalu ngotak-ngatik nasab para habaib. Hati-hati. Paham? Dan nggak ada, baru abad ini aja nih, ya, ulama-ulama dulu tidak ada yang berani mengotak-ngatik nasab Ba'alawi atau para habaib. Baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya, itu bahaya sekali. Padahal di nasab Ba'alawi banyak waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Faqih Mugaddam, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekarang nih kata mereka, Habib Abdullah Al-Haddad nih ratibnya tuh ratib bohong. Penipu aja deh. Oh, astagfirullahaladzim. Kita selama ini baca ratib kan. Kita penipu apa? Itu bohong, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Yang ngomong nggak pernah mondok. Ya. Kan nggak masuk akal itu loh. Oh nggak? Ada orang berbicara tentang motor, tapi dia nggak ngerti motor. Random. Motor ini kalau rusak, ini harus ganti busi, ini ganti oli, ya kan? Nah ini ada orang ngomong motor tapi nggak paham motor. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tambah rusak. Nah itu, jadi itu udah kemarin itu udah selesai, udah final lah. Cuman masih ada ya ampas-ampasnya itu ya. Ini udah Allah, benar-benar Allah kasih mereka hidayah. Baik. Maka kalian ikuti guru kalian. Ikuti. Sekarang zaman rusak. Nggak kuat iman, nggak kuat ilmu agama, akhirnya ikut alur. Kalau menghina anak nggak masalah. Anak bukan wali, paling wali-wali daya ya. Tapi khawatir itu loh, Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, terus Haji Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Ahmad bin Alawi Bajahdab, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan habaib. Kualat wali-wali besar. Ya, kalau nggak taubat, ya, Allah mudah-mudahan bertobat ya. Nah, kayak gitu aja. Dan juga mereka banyak ngarang-ngarang metode-metode harus kitab sezaman. Di mana kitab sezaman? Nggak ada, itu kan karya mereka. Itu kan buat-buatan mereka. Jadi nasab habaib itu, kalau sudah ada ulama yang mengatakan sahih, apalagi ulama yang mengatakan itu adalah ahli nasab, salah satunya itu Said Murtadha Az-Zabidi, dan banyak. Selain Said Murtadha Az-Zabidi banyak, bejibun. Yang menolak cuma 2-3 orang. Yang mendukung ribuan ulama. Ya kalah.
ribuan lawan 2-3 orang ini kalah. Paham tuh memlah? Nah, ini. Jadi kalian harus yakini itu. Enggak. Kalau ada pun ada habaib yang sombong, yang nakal, yang bandel, itu oknum. Paham? Mereka membenci Habib karena Habib ini sombong lah, banggakan nasabnya lah. Nah, maka ini PR para habaib bersama. Tapi jangan dipukul rata. Karena orang biasa pun, ya, ada juga yang sombong, ada nggak? Ada. Paham? Madura ada nggak yang sombong? Ada. Jawa ada nggak? Ada. Bugis ada nggak? Ada. Semua suku ada. Paham? Orang Sumatera juga ada. Tapi apa kita katakan, misalkan ada orang Madura sombong, kita katakan suku Madura sombong semua. Oh, dicarok ini. Banyak orang Madura baik-baik, betul? Banyak orang Madura baik-baik, Masya Allah. Bagus orangnya, soleh, dermawan, taat, banyak. Jangan gara-gara 1-2 orang, ya, lalu kita pukul rata semuanya. Paham tuh? Ada orang Jawa, misalkan orang Jawa mencuri. Lalu kita katakan seluruh orang Jawa pencuri semua. Boleh nggak? Ini nggak boleh. Orang Jawa tuh banyak yang santun, banyak yang sopan. Apalagi yang daerah-daerah pinggiran selatan itu santun-santun semua. Jangan gara-gara 1-2 orang kita katakan orang Jawa pencuri semua. Ngamuk ini. Ya dibunuh ini. Paham tuh? Ini sama. Ada, setiap anu tuh pasti ada. Yang nakal, yang bandel. Paham? Kalau hal itu ya jangan dipukul rata. Paham? Misalkan ada santri Al-Bahjah. Ada satu yang misalkan nih berbohong, satu banat bohong. Apakah lalu kita katakan tak usah mundur di Al-Bahjah, santrinya pembohong? Apa boleh kita ngomong gitu? Enggak boleh. Yang bohong cuma 1-2 orang. Yang jujur kan banyak nih, jujur semua, ya kan? Paham nggak? Yang malas 1-2 anak. Tapi yang rajin kan banyak. Nah, itu logika itu harus dipahami. Gitu. Nah, ini mereka melihat ada habaib yang sombong, yang nakal, yang mabuk, dipukul rata semuanya. Emang ada mabuk? Para habaib itu sombong semuanya. Ya kan banyak habaib kita yang Masya Allah. Paham? Ya jangan diikuti. Yang model begitu jangan diikuti. Paham? Ini diikuti yang baik, yang benar. Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah Baharun, Habib Novel Alidrus. Nah itu diikuti. Yang nggak benar, jangan diikuti. Berteman boleh, belajar jangan. Itu memlah. Nah itu tentang nasab para habaib ya. Kalau habaib itu sombong itu urusan dia. Minta dihormatin apa itu. Mereka ada sendiri, ajaran sendiri. Tugas kita adalah saling mencintai, saling menghormati. Dan mencintai itu bukan dengan harta. Enggak juga, enggak mesti. Enggak mesti. Orang Habib datang minta harta. Ya kalau nggak ada duit, nggak dikasih, nggak kualat tuh. Jualan soga dan sebagainya. Lapor. Kan banyak Habib yang benar. Banyak kok yang lapor ke anak. Habib, ini ada Habib. Namanya Habib Dawir. Yang gitu tuh, Dawir. Dawir tuh keliling-keliling gitu. Ya kita lapor ke toko setempat. Nggak apa-apa. Khususnya ke Habaib juga. Nanti akan diurus. Nggak ada ajaran seperti itu, nggak ada. Potong, jualan syafaat. Ada pesantren di Pontianak itu nelpon anak. Katanya harus beli kertas. Kalau enggak nanti nggak dapat syafaat datuknya. Ngeri juga ini. Saya bilang nggak usah Gus. Kalau nggak ada duit jangan. Kalau ada duit terserah mau beli silakan. Enggak ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Ente juga gitu nanti. Kalau didatangi, ente ada duit ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Nggak wajib gitu loh. Jangan gara-gara 1-2 orang ente, wah, ya. Itu mamla. Ya.